Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6 Takut akan terbuai dan terlena. Dan kau semakin mungil, apa kau diet? Tanya Papa Hans mengernyit curiga. Sedikit, agar baju-baju Audrey tetap muat dan tidak kekecilan. Jawab Audrey sedikit terkekeh. Mana Will? Will masih banyak pekerjaan, Pa. Jadi dia belum bisa datang hari ini. Jawab Audrey yang kembali harus menjelaskan pada sanak papa. Will membiarkanmu berangkat ke kota ini sendirian. Papa Hans terlihat tidak senang. Itulah, Pa, Zain juga keberatan dengan sikap Will. Yang membiarkan Audrey berangkat ke sini sendiri. Jika memang Will tidak bisa mengantar Audrey. Seharusnya kan dia menghubungi Zain agar menjemput Audrey saja. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Audrey di perjalanan? Cerocos Zain panjang lebar, langsung membuat Audrey dan Mama Hani menarik nafas panjang bersamaan. Audrey bukan anak-anak, Bang. Hanya naik pesawat 1 jam, kenapa Abang dan Papa harus khawatir berlebihan begitu? Tukas Audrey menanggapi sikap berlebihan sang papa dan sang abang. Kau seperti tidak tahu bagaimana watak abang dan papamu ini saja, Audrey. Timpal Mama Hani yang kini sudah kembali duduk di kursinya. Apa abang Zain juga selalu bersikap posesif semacam ini kepadamu, Kak? Audrey ganti bertanya pada Talita, yang sedari tadi hanya melongo menyaksikan perdebatan keluarga ini. Posesif, menurut Talita Zain itu bukan posesif, tapi hanya perhatian yang sedikit berlebihan. Tapi bukankah itu hal yang bagus? Karena itu artinya Zain benar-benar menjaga dan melindungi gadis yang ia cintai. Zain memang sedikit berlebih dalam memberi perhatian. Tapi aku rasa masih dalam batas wajar. Jawab Talita seraya mengulas senyum di bibirnya. Lihat, Talia saja senang aku perhatikan. Jadi kau seharusnya juga senang dan bersyukur. Karena aku dan Papa selalu berusaha memberimu perhatian dan menjagamu. Tukas Zain yang kini sudah merangkul pundak Talita. Baiklah, sebaiknya kita akhiri saja perdebatan ini. Karena perut Audrey sudah lapar sekarang. Pungkas Audrey yang mulai menyendokkan makanan ke dalam piringnya. Setelah acara makan siang selesai, Talita lanjut pergi ke sebuah butik yang bersama Mama Hani dan Audrey untuk membeli dress. Talita sudah menolak sebenarnya, namun Zain terus saja memaksa Talita dan Audrey ikut-ikutan memaksa kakak iparnya tersebut. Ya, Talita bisa apa memangnya selain menurut? Toh sebenarnya Talita juga senang karena bisa berbelanja ke butik dan memilih baju sesuai keinginannya. Sekarang sudah nyaman memakai dress? Tanya Mama Hani saat Talita sedang memilih-milih koleksi dress di dalam butik. Iya, Tante, Zain maunya Talia memakai dress agar terlihat feminim. Jadi Talia menurut saja, jawab Talita sedikit kaku. Padahal tanpa disuruh Zain, Talita juga lebih suka memakai dress. Ketimbang memakai celana jeans dan t-shirt seperti Talia. Saudara kembar Talita itu memang aneh. Cewek tapi jarang memakai dress. Padahal Talita dan Anne hampir selalu memakai dress kemana-mana. Hanya Talia yang selalu memakai celana jeans dan t-shirt atau tunik kemana-mana.
Ma, kalau gaun ini yang dipakai Kak Talia saat acara pertunangan nanti bagaimana? Tanya Audrey meminta pendapat dari Mama Hani. Audrey menunjukkan sebuah gaun satin warna broken white. Dengan kombinasi brokat yang terlihat elegan, cantik. Puji Mama Hani memberikan komentarnya. Talia. Panggil Mana Hani pada Talita yang masih sibuk memilih-milih dress. Iya, Ma. Talita sudah mendekat ke arah Audrey dan Mama Hani. Coba kamu pakai gaun ini. Pas atau tidak di badan kamu? Pinta Mama Hani seraya menunjuk ke arah gaun yang masih dipegang oleh Audrey. Baik, Tante, jawab Talita patuh. Audrey sedikit membantu Talita untuk mencoba gaun tadi di kamar pas. Pas sekali, Ma. Ucap Audrey, setelah Talita keluar dan menunjukkan gaun broken white yang kini melekat di tubuhnya. Gaun off-shoulder yang menjuntai hingga ke lantai tersebut memang terlihat sangat pas di tubuh Talita yang semampai. Kau menyukainya, Talia? Tanya Mama Hani meminta pendapat Talita. Iya, Ma. Maksud Talia Tante. Takia menyukainya. Jawab Talita sedikit salah tingkah karena keceplosan memanggil Mama pada Mama Hani. Audrey dan Mama Hani terkekeh bersamaan. Panggil Mama juga nggak apa-apa kok, Kak. Mama kan calon mamanya Kak Talia juga. Ujar Audrey seraya merangkul pundak Talita. Audrey benar, Talia. Kamu tidak boleh sungkan mulai sekarang. Kamu adalah calon menantu di keluarga Abraham. Timpal Mama Hani yang juga ikut-ikutan merangkul pundak Talita. Lihat Talia, keluarga Zain benar-benar baik dan sehangat ini. Bodoh sekali jika kamu kabur dari pertunanganmu bersama Zain. Semoga kamu sudah pulang saat acara pertunanganmu. Aku benar-benar ingin menjadi Talita saat kau bertunangan dengan Zain nanti. Aku tidak bisa terus-terusan menggantikan posisimu sebagai tunangan Zain. Aku sudah punya Daniel, dan aku tidak mau jatuh cinta pada Zain lalu menyakiti kau dan Daniel. Talita tak berhenti bergumam dalam hati. Hati Talita rasanya benar-benar tak karuan sekarang. Di satu sisi, Talita bahagia, karena bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga Abraham. Namun di sisi lain, Talita merasa takut. Talita takut akan terbuai dan terlena dengan semua hal ini. Ini semua bukan milik Talita. Ini hanya sementara, Kak. Tepukan dari Audrey membuyarkan semua lamunan Talita. Iya, Audrey. Ayo kita lepas bajunya, agar bisa dikemas. Ajak Audrey seraya membimbing Talita untuk kembali masuk ke ruang pas. Talita menurut saja, meskipun pikiran Talita masih sedikit linglung sekarang. Pulau Bali. Talia dan Daniel keluar dari bandara dengan senyuman yang merekah. Baru kali ini Talia merasakan sebuah kebebasan. Setelah 6 bulan terakhir hidup Talia terkekang. Karena seorang pria bernama Zain Arsenio Abraham. Kita akan tinggal di mana? Tanya Talia pada Daniel yang sedang mencari taksi. Di villa milik Kyle, kebetulan sedang kosong. Jadi kita bisa tinggal di sana sementara sampai pekerjaanku selesai. Tutur Daniel sedikit memberi penjelasan pada Talia.
Talia hanya mengangguk mengerti, meskipun dalam hati Talia tak berhenti bergumam. Silakan kau tinggal di sini sampai pekerjaanmu selesai, Daniel. Aku akan pulang besok sore lalu bertunangan dengan Zain lusa. Aku akan kembali menjadi Talia setelahnya. Ayo, Ta. Ajak Daniel seraya menepuk pundak Talia yang melamun. Rupanya Daniel sudah dapat taksi. Talia dan Daniel segera naik taksi yang akan mengantar mereka menuju ke villa milik Kyle. Villa Kyle cukup besar dan mewah tentu saja. Daniel mengajak Talia berkeliling di villa milik Kyle tersebut. Dan menunjukkan satu persatu ruangan yang ada di sana. Termasuk kamar yang nantinya akan ditempati oleh Talia dan Daniel. Tentu saja bukan kamar yang sama. Daniel dan Talia tidur di kamar terpisah. Kau lapar? Tanya Daniel seraya membuka pintu kulkas yang ada di dapur villa. Dapur berkonsep outdoor yang cukup luas lengkap dengan semua peralatannya. Kau bisa memasak? Tanya Talia pada Daniel yang kini mengambil beberapa bahan makanan dari kulkas. Jika maksudmu memasak mie instan, tentu saja aku bisa. Jawab Daniel seraya menunjukkan 2 bungkus mie instan di tangannya. Mau pakai sayur? Tanya Daniel pada Talia. Tidak, jawab Talia cepat yang sontak membuat Daniel mengernyit bingung. Kau sudah berhenti makan sayur? Biasanya kau selalu mengunyah selada mentah dan wortel rebus saat kita video call. Tanya Daniel sedikit terkekeh. Lalu kau akan mengomeliku dan menyuruhku untuk ikut-ikutan makan sayur juga. Sambung Daniel lagi yang masih belum berhenti tertawa. Ya, aku sedikit bosan dengan sayur. Jawab Talia seraya meringis. Apanya yang bosan? Talia bahkan selalu menghindari semua jenis sayuran. Kita masak mie pakai telur saja kalau begitu. Putus Daniel akhirnya yang sudah mulai menyalakan kompor. Kau ada pekerjaan besok? Talia melontarkan pertanyaan basa-basi pada Daniel. Pekerjaanku di sini sebenarnya fleksibel, dan berhubung besok hari Sabtu, bagaimana kalau kita ke pantai dulu pagi? Lalu aku akan ke kantor siangnya dan kita bisa menikmati sunset sore bersama. Papar Daniel menerangkan rencananya besok pagi. Setuju. Jawab Talia cepat, dan sore setelah sunset, Talia akan langsung kabur ke bandara untuk naik pesawat dan pulang. Lalu Talia tinggal memikirkan alasan yang akan ia kemukakan untuk Dad dan Mom serta untuk Zain. Semudah itu, Talia, kau hanya perlu menelpon Liam besok pagi. Sabtu pagi, Talia tak sengaja melihat ponsel Daniel yang tergeletak di atas meja makan. Kebetulan tadi Daniel sedang pamit untuk pergi mandi. Mungkin tidak masalah jika Talia meminjam ponsel Daniel sebentar untuk menghubungi Liam. Segera Talia meraih benda pipi kotak tersebut dan mengetikkan nomor telepon rumahnya. Hanya nomor rumah yang saat ini Talia ingat. Tepat di dering kedua, telepon diangkat oleh seorang pelayan. Kediaman Halley di sini. Halo, bisa bicara dengan Liam Halley? Jawab Talia cepat. Tuan Liam sedang berolahraga pagi. Apa ada pesan untuk disampaikan? Sial, maaf, Nona, Tuan Liam sudah pulang. Anda jadi bicara dengan Tuan Liam. Iya,
Jadi, jawab Talia menarik nafas lega. Halo, siapa ini? Suara sombong Liam membuat Talia harus berdecak berulang kali. Liam, aku Talia, jawab Talia setengah berbisik agar Daniel tak mendengar. Padahal Daniel mandi di dalam kamar mandi yang ada di kamarnya. Jadi bagaimana mungkin Daniel bisa mendengar Talia yang sedang berbicara di teras villa? Jangan menipuku, wanita sinting, gertak Liam galak. Aku tidak menipumu, aku benar-benar Talia. Aku mau kamu membelikan tiket pulang untukku, Liam. Aku sedang tersesat di Bali. Cecar Talia panjang lebar masih setengah berbisik. Sedetik kemudian, suara tawa menggelegar dari Liam terdengar dari ujung telepon. Talia sampai harus menjauhkan ponsel Daniel dari telinganya. Dasar Liam gila. Mau tiket pulang kemana memangnya, nona penipu? Kau tidak akan bisa menipuku. Aku bukan orang bodoh. Liam berteriak-teriak dari ujung telepon. Bye, penipu. Sambungan telepon terputus begitu saja. Apa? Ada apa dengan adik laki-laki Talia itu? Bukankah seharusnya semua orang di rumah sedang panik dan bingung mencari Talia sekarang? Tapi kenapa sikap Liam malah aneh begitu saat Talia menelpon dan minta bantuan? Talia hendak menelpon Liam kembali. Namun suara Daniel yang kini memanggil Talia membuat Talia mengurungkan niatnya. Segera Talia menghapus riwayat panggilannya pada Liam dan mengembalikan ponsel Daniel ke tempatnya semula. Kediaman Haley, Liam menutup telepon dengan emosi. Setelah berbicara dengan orang asing gila yang mengaku-ngaku sebagai Kak Talia. Padahal jelas-jelas, Liam sedang melihat Kak Talia yang kini duduk di ruang makan dan mengobrol bersama Mom. Dasar penipu kelas teri, sok-sokan minta dibelikan tiket pulang dari Bali. Apa dia pikir Liam orang bodoh yang mudah ditipu? Siapa yang menelepon? Liam, kenapa kau terlihat emosi begitu? Tanya Talita yang kini sudah ikut duduk di sofa di samping Liam. Orang gila yang ingin menipu Liam. Masa dia ngaku-ngaku sebagai Kak Talia dan minta Liam membelikan tiket pulang? Dia pikir Liam bodoh apa? Cerocos Liam panjang lenar menumpahkan kekesalannya. Talita diam sejenak. Jangan-jangan yang tadi menelepon benar-benar Talia. Tapi Talia minta dibelikan tiket pulang. Memangnya Talia di mana sekarang? Kenapa nggak kamu iakan saja, Liam? Hitung-hitung sedekah. Timpal Mom Bele yang kini juga sudah ikut bergabung bersama Liam dan Talita. Dia minta dibelikan tiket buat kemana? Tanya Talita menyelidik ke arah adik sambungnya tersebut. Dari Bali buat pulang ke rumah katanya. Lah Liam mana tahu rumah dia di mana? Sahut Liam seraya tergelak. Bali? Apa mungkin Talia memang liburan ke Bali sejak beberapa hari yang lalu? Dan kini Talia tidak punya uang untuk membeli tiket pulang. Oh, tidak. Netra Talita sudah menatap ke arah telepon rumah yang ada di meja bulat di samping sofa. Talita hanya perlu menekan tombol radial. Lalu Talita akan langsung tersambung pada nomor asing yang tadi menelepon Liam.
Bisa jadi itu benar-benar Thalia. Namun, saat Thalita baru akan menuju telepon itu, telepon kembali berdering. Mom Bele yang paling dekat dengan telepon segera mengangkat panggilan. Semoga itu Thalia. Semoga itu Thalia. Halo, selamat pagi. Sambut Mom Bele menyapa seseorang di seberang telepon. Jantung Thalita sudah berdetak dengan cepat. Dan batin Thalita tak berhenti berharap semoga yang menelpon kali ini adalah Thalia lagi. Oh, Bu Hani, jadi bagaimana? Sial. Thalita hanya bisa mengumpat dalam hati sekarang. Ternyata bukan Thalia yang menelepon, melainkan Mama Hani. Pupus sudah harapan Thalita untuk bisa menghubungi nomor asing yang tadi bicara pada Liam. Yang mungkin saja benar-benar adalah Thalia. Baiklah, Bu Hani, sampai jumpa. Mom Bele sudah mengakhiri panggilannya pada Mama Hani. Thalita hanya bisa menatap nanar pada telepon rumah di samping sofa. Ayo sarapan, Kak. Ajak Liam pada Thalita yang masih melamun. Iya. Jawab Thalita singkat seraya menarik nafas panjang berulang kali. Bagaimana Thalita akan menghubungi Thalia sekarang? Pulau Bali. Thalia tak berhenti melamun sepanjang perjalanan. Gadis itu terus saja membuang pandangannya keluar jendela mobil. Dan merasa enggan untuk mengobrol bersama Daniel yang saat ini sedang duduk di balik kemudi. Thalia masih memikirkan tentang Liam yang menuduhnya sebagai penipu tadi. Apa mungkin, Thalia sudah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Halley sekarang? Hanya karena Thalia kabur sejenak dari rumah. Lalu bagaimana nasib pertunangan Thalia bersama Zain? Apa sudah dibatalkan karena Thalia kabur? Ah, kenapa ini begitu membingungkan? Mobil Daniel berhenti di depan sebuah pusat anjungan tunai mandiri. Aku harus mengambil uang cash. Kau tunggu sebentar di sini. Pesan Daniel pada Thalia. Thalia tak menyahut dan hanya mengangguk samar. Thalia menyandarkan sikunya ke jendela mobil yang terbuka dan kembali pada lamunannya. Thalia masih memikirkan tentang perkataan Liam pagi tadi dan bagaimana dirinya akan pulang sore nanti. Haruskah Thalia mencuri uang Daniel untuk membeli tiket pesawat? Tapi bukankah itu adalah tindakan kriminal? Ah, masa bodoh? Thalia harus pulang sore ini karena besok Thalia akan bertunangan dengan Zain. Dan jika Thalia tidak pulang secepatnya, semua orang pasti akan murka pada Thalia. Tidak, Thalia tidak mau mendapat murka dari semua orang. Thalia masih asyik dengan lamunannya. Saat beberapa orang di luar mobil terlihat berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah belakang mobil Daniel. Ada apa memangnya? Thalia baru saja menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Saat kejadian itu sudah terjadi dengan cepat. Hal terakhir yang Thalia ingat adalah teriakan Daniel yang menyuruh Thalia untuk segera turun dari mobil. Namun semua sudah terlambat. Thalia terlalu lambat bergerak. Saat truk box yang kehilangan kendali itu menghantam mobil Daniel. Dan mobil lain yang tengah terparkir di depan pusat anjungan tunai mandiri. Thalia tidak ingat apa-apa lagi setelahnya, karena mendadak semuanya menjadi gelap. Kediaman Halley, diduga karena mengalami remblong.
Sebuah mobil box yang hilang kendali menabrak beberapa mobil yang tengah terparkir di depan sebuah pusat anjungan tunai mandiri. Beberapa korban luka. Talita belum selesai menyaksikan berita yang disiarkan di layar televisi. Saat layar 40 inci itu tiba-tiba sudah berubah menjadi hitam. Sebaiknya kau berhenti menonton berita seperti itu, sayang. Suara Zain yang kini berjalan mendekat ke arah Talita. Mau tak mau membuat Talita terpaksa mengulas senyum di bibirnya. Kau tidak mau mendapat mimpi buruk malam ini, kan? Sambung Zain lagi yang sudah mengalungkan lengannya di leher Talita. Dan mencium puncak kepala gadis itu. Kenapa kau kesini, Zain? Tanya Talita yang berusaha untuk melepaskan lengan Zain dari lehernya. Namun sepertinya ini hanya akan sia-sia. Jadi Talita akan membiarkannya saja. Aku merindukanmu, jadi aku mampir ke sini. Jawab Zain dengan nada manja. Hai, Bang, masih sore sudah apel saja. Goda Liam yang baru menuruni tangga. Mumpung malam minggu, jawab Zain asal. Kau sendiri mau kemana? Tanya Zain selanjutnya mengendikkan dagunya ke arah Liam. Yang seperti biasa selalu mengenakan kaos hitam lengan panjang. Biasalah, Bang, ada job sedikit. Jawab Liam dengan nada lebay. Zain mengacungkan jempolnya ke arah calon adik iparnya tersebut. Liam pergi dulu, Kak, Bang. Pamit Liam pada dua sejoli yang masih saling menempel tersebut. Hati-hati, Liam, seru Talita yang entah didengar oleh Liam entah tidak. Kau lapar, Zain? Tanya Talita seraya mengusap lengan Zain yang masih bergelayut di lehernya. Bagaimana kau bisa tahu, apa kita punya ikatan batin yang kuat? Zain kembali menyusupkan kepalanya di ceruk leher Talita. Sambil sesekali mencium aroma lavender dari tubuh Talita. Ayo ikut ke dapur, dan aku akan memasak untukmu. Talita berusaha menyingkirkan kepala Zain dari ceruk lehernya, dan bangkit berdiri dari sofa. Talita lanjut menuju ke dapur dengan Zain yang masih setia mengekorinya. Hari Minggu siang. Talita tak berhenti mondar-mandir di kamar Talia yang kini menjadi kamarnya. Sudah hari Minggu, dan belum ada tanda-tanda Talia akan pulang. Malam ini, pesta pertunangan Talia dan Zain akan digelar. Namun Talia masih belum pulang dan sekarang Talita sedang terjebak dalam sebuah identitas palsu. Haruskah malam ini Talita juga menggantikan Talia di acara pertunangan? Oh, ya ampun, di mana kamu, Talia? Suara ketukan di pintu membuat Talita yang sedang berpikir dan setengah melamun menjadi terlonjak kaget. Talia, Mom mau bicara sebentar. Suara Mom Bele dari luar pintu membuat Talita buru-buru membuka pintu kamar. Ada apa, Mom? Tanya Talita yang kini sudah mengikuti Mom Bele untuk duduk di atas ranjang. Bersambung.